Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat anggota Bawaslu Republik Indonesia, Ibu Loli Suhenti SSI MH. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu RI Teh Loli, yang saya hormati Bapak TA, tenaga ahli Bawaslu RI, hadir Kang Iji. Alhamdulillah beliau warga Majalengka yang bertugas di RI. Yang saya hormati juga seluruh jajaran protokoler Bawaslu RI beserta seluruh tim yang hadir kesempatan kali ini. Juga yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Bapak Yulianto SHMH, beserta yang saya hormati Pak Sekda, Pak Haji Eman, hatur nuhun. Kemudian saya hormati juga Bapak staf ahli Bupati, yang saya hormati juga Ketua KPUD Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan Lanut Unit 321, yang saya hormati Bapak Kejaksaan RI, Kejaksaan, yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, juga Bapak Kepala Lapas, ya, serta seluruh hadirin yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Gitu. Yang pertama, pagi yang berbahagia ini menjelang sore, kami sangat bersyukur atas kudroh dari rodahnya hari ini kita bisa melaksanakan silaturahmi sekaligus acara gebiar pengawasan partisipatif dengan launching indeks kerawanan pemilu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, perlu diketahui di bulan Desember kemarin tahun 2022, ya, di akhir tahun kemarin Bawaslu RI telah launching indeks kerawanan pemilu. Ya, yang alhamdulillah kita pun termasuk kabupaten, salah satu kabupaten yang dimutakhirkan berkenaan dengan data-data kerawanan. Apa sih itu IKP? Indeks kerawanan. Nah, indeks kerawanan pemilu ini bisa dikatakan segala sesuatu yang sangat penting sekali yang dapat mengganggu atau menghambat proses pemilu. Sehingga kerawanan ini perlu dipetakan dan bagaimana caranya supaya kerawanan ini bisa diminimalisir. Karena Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa keberhasilan pemilu itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya. Bagaimana caranya pemilu ini bisa berjalan sukses tanpa ekses? Tentunya salah satunya kita berkaca terhadap pemilu-pemilu yang telah digulirkan pada tahun atau beberapa periode kebelakang. IKP kali ini Bapak Ibu sekalian merupakan IKP yang dipetakan berdasarkan data tahun 2019, yang mana konstruksi IKP ini terdiri dari 4 dimensi dan 12 subdimensi, juga 61 indikator. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya-tanya, ini angka demikian itu dari mana Majalengka? Nah, bahwa indikatornya adalah terdiri dari 4 dimensi, 12 subdimensi, dan 61 indikator. Ya, apa yang 4 indikator tersebut atau 4 dimensi tersebut? Yang pertama adalah sosial politik.
Ya, sosial politik ini itu ada 3 dimensi, 3 subdimensi dan 14 indikator. Kemudian ada juga di penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu ini ada 5 indikator dan 5 subdimensi dan 24 indikator. Kemudian kontestasi 2 subdimensi dan 15 indikator. Nah, kemudian yang terakhir partisipasi 2 subdimensi dan 6 indikator. Apa saja dimensi dan subdimensi itu? Nah, ini untuk konteks sosial politik, ada keamanan, kemudian otoritas penyelenggara pemilu, ya. Kemudian ada juga otoritas penyelenggara negara. Dan untuk penyelenggaraan pemilu, nah, itu ada hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan, pengawasan pemilu. Dan untuk kontestasi sendiri itu terdiri dari hak pilih, kampanye calon, dan untuk dimensi partisipasi meliputi partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat. Nah, lanjut Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk di Majalengka hasil daripada launching IKP yang diterbitkan oleh Bawaslu RI untuk kerawanan per dimensi IKP di Majalengka, yakni konteks sosial politik itu 27%, kemudian konteks penyelenggaraan pemilu itu 38%, kontestasi 25%, partisipasi masyarakat partisipasi 10%. Jadi total skor indeks kerawanan pemilu untuk Majalengka yakni sebesar 67,14, dan kondisi tersebut dikategorikan termasuk rawan tinggi. Ya, jadi untuk IKP di Kabupaten Majalengka ini berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah dilakukan oleh Bawaslu, bahwasanya di Majalengka itu termasuk rawan tinggi. Kalau tingkat nasional itu peringkat 17, Mas. Ya, dari tingkat nasional. Kalau di tingkat Jawa Barat mungkin kita tertinggi kedua setelah Kabupaten Bandung. Nah, itu dari mana saja, Pak? Termasuk tadi sudah disampaikan dari 4 dimensi tersebut itu selalu banyak sumbangan-sumbangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kami dari Bawaslu Majalengka mengajak Bapak dan Ibu sekalian stakeholder terkait, ya, Forkopimda, Bapak Bupati, Bapak Asli dan yang lain semuanya, ya, bisa bekerja sama bagaimana caranya agar kondisi kerawanan tinggi tersebut, meskipun ini merupakan gambaran, Pak, gambaran pemilu 2019 kemarin, gitu. Nah, konteks sosial, konteks, dan rata-rata dari 4 dimensi ini yang paling tinggi adalah penyelenggaraan pemilu. Nah, itu penyelenggaraan pemilu. Tadi apa sih penyelenggaraan pemilu itu? Dari persoalan hak memilih, Pak, ya, daftar pemilih. Nah, itu termasuk juga penyelenggaraan pemilu. Kemudian dari pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan dari publik, itu termasuk proses penyelenggaraan. Dan pengawasan pemilu juga. Itu. Ya, harapan kami sengaja Bawaslu ini melaunching indeks kerawanan ini sebagai bentuk pencegahan, ya, agar kita lebih waspada dan siap-siap bagaimana caranya dapat meminimalisir persoalan-persoalan atau dugaan-dugaan pelanggaran pemilu dan juga sengketa pemilu. Jadi diharapkan mudah-mudahan ke depan harapan kami melalui kerjasama kita bekerja sama seluruh stakeholder terkait dengan teman-teman KPU juga, bagaimana caranya kita dapat meminimalisir dugaan-dugaan pelanggaran yang akan terjadi, dan itu gambaran 2019. Ya. Nah, kemudian yang paling terakhir, hal netralitas penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan juga bagi di Majalengka ini, karena dari beberapa kasus yang kemarin kita proses terkait
netralitas penyelenggara itu juga merupakan catatan bagi kita agar kita sebagai penyelenggara wabil khusus KPU, Bawaslu sampai tingkat jajaran ad hoc lebih berhati-hati kembali berkenaan dengan netralitas penyelenggara. Dan isu yang paling penting juga adanya polarisasi masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini terpecah belah ya dengan beberapa kepentingan politik. Itu jadi mesti kita antisipasi. Nah, yang berikutnya berkenaan dengan bagaimana mitigasi dari dampak penggunaan media sosial. Nah, ini yang paling ngeri sekali gitu. Bagaimana ini berita-berita yang ada di media sosial ini dengan mudah diakses oleh masyarakat, ya, yang pada waktu misalnya saat-saat tertentu pada masa tahapan-tahapan tertentu itu bisa menjadi mobilisasi politik. Gitu. Juga pemenuhan hak pilih dan dipilih, gitu, termasuk kelompok-kelompok rentan, disabilitas dan yang lainnya. Itu juga kalau misalnya ini akan menimbulkan persoalan yang sangat signifikan. Dan hari ini merupakan evaluasi juga depan bahwa saat ini kita sedang melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih. Saya harapkan untuk proses pemutakhiran data pemilih ini bisa benar-benar persoalan-persoalan tentang data pemilih ini dapat diminimalisir. Nah, kami dari Bawaslu berkomitmen, termasuk tentunya dari KPU sendiri berkomitmen untuk menjaga hak pilih seluruh warga masyarakat wabil khusus Majalengka agar terjamin. Ya. Jadi sekecil apapun persoalan kita tutup dari mulai sekarang, gitu. Harapan kami itu. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Pak Ketua, mohon izin. Ya. Wallahu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SAGMSI dilanjutkan dengan sambutan Bupati Majalengka yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Eman Suherman MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu anggota Bawaslu RI, Ibu Loli Suhenti SMH. Selamat datang di Kabupaten Majalengka di hotel yang mungil kecil sama seperti Bu Haji Loli. Saya baru pertama bersama ke sini hotel yang baru. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Jawa Barat Bapak Abdullah STP yang diwakili oleh Mas Yulianto dan Pak Jaki, ya, selamat datang sama-sama dari HMI, ya. Cuman beda aliran dulu, kan? Ya, begini dengan saya. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Majalengka, hadir yang mewakili Pak Kapolres, Pak Waka dari jajaran kejaksaan, hadir juga kompak, terima kasih hadir dari pengadilan, hadir dari Lamu Mas, kemudian dari Kodim, juga jajaran Bawaslu Kabupaten Majalengka sebagai penyelenggara, Pak Ketua Bawaslu Majalengka beserta seluruh jajaran yang hadir, semua komisioner, KPU juga dengan pasukannya yang lengkap, Pak Haji Agus, terima kasih, Pak staf ahli, rekan-rekan para camat yang mewakili akademisi,
para reporter, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, berikan kesehatan sehingga bisa hadir di Haflah yang Insyaallah Barakah ini sebagai tanda bahwa hari ini di pundak kita ada sebuah tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita ingin mengawal pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 ini bisa berjalan lancar, sukses tanpa ekses. Untuk itu yang pertama, atas nama pemerintah Kabupaten Majalengka, saya mohon izin ya Pak Bupati tidak bisa hadir secara pribadi, dan sesungguhnya saya sama Kabupaten sini hari ini hadir mendapat undangan ya, karena surat tugas untuk mewakili itu dari Pak Bupati turun ke Pak Babub turun ke staf ahli. Cuman saya hadir di sini, saya didorong harus mewakili Pak Bupati gitu. Nggak apa-apa, sama aja. Oleh karena itu izinkan permohonan maaf dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tidak bisa hadir secara pribadi karena dari pagi kami maraton rapat Pak Ketua Bu Loli, dan pada akhirnya acara di sini juga bertepatan dengan agenda di Kuningan dengan Korem ya, sehingga Pak Bupati memerintahkan mewakili kepada kami. Kemudian yang kedua, atas nama pemerintah Majalengka mengucapkan selamat datang kepada Bu Loli dan juga Mas Yulianto dari Jawa Barat yang hadir di Majalengka sebagai pertanda bahwa Ibu dan Bapak hadir di Majalengka sekaligus memberikan support terkait dengan bagaimana pelaksanaan pemilu serentak di Kabupaten Majalengka di tahun 2024 bisa on the track sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama ya, terlaksana dengan baik, dapat kemudian bisa memperoleh calon-calon wakil rakyat yang berkualitas yang harapan masyarakat. Alhamdulillah selama ini dari sisi Kamtibmas dan yang lain-lain di Majalengka dirasakan kondusif. Makanya saya agak tercengang ketika tadi indeks kerawanan pemilu kita di Majalengka urutan kedua di Jawa Barat, 17 di nasional. Saya hanya berasumsi Mas Yanto mungkin hanya tingkat pendidikan itu lah ya, karena memang kita indeks IPM kita untuk kerawanan masyarakat baru dapat 7 tahun, belum mencapai 16 tahun. Oleh karena itu, mengakhiri sambutan saya, tamat dari Bupati, sekali lagi mari Pak Camat, Bu Camat, ya fasilitasi apa yang harus Pak Camat lakukan ketika ada permintaan dari Bawaslu, KPU untuk menyiapkan sekretariat, kemudian hal-hal lain yang paling perlu, maka untuk dibantu. Siapa lagi yang akan bisa menyukseskan pemilu serentak ini kalau bukan kita? Ya. Mumpung hari ini kita sebagai pemerintah yang punya tugas untuk itu, besok bagas pensiun mungkin punya tugas ini kecuali Bapak menjadi anggota pemilu, anggota KPU ya. Makanya mari dukung, mari kita sukseskan, dan mari minimalisir indeks kerawanan pemilu sebagaimana tadi dijelaskan. Saya berharap Pak Ketua Bawaslu mungkin Bapak bisa menggambarkan seharusnya potensi kerawanan itu di mana ya, di kecamatan mana-mana saja, sehingga teman-teman kami di kecamatan paham, oh ini kecamatan ini, variabelnya ini yang paling dominan, sehingga kita punya treatment apa yang harus kita lakukan, ya. Sehingga deteksi dini kita ketahuan, Pak. Walaupun selama ini kita ya ada persoalan masalah pengalaman tahun kemarin ya, ada juga yang kabur saja Pak, tapi mudah-mudahan sepanjang kita bisa diselesaikan dengan musyawarah, ya itu kan konsepnya adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu mendepankan musyawarah. Harapannya Bapak melaksanakan tugas, tapi ketika ada masalah selesaikan dulu dengan musyawarah. Ketika naik ke atas, berarti musyawarah kita tidak bisa selesai. Ya. Mari kita junjung nilai-nilai kegotong royongan dan musyawarah mufakat. Karena kunci dan ciri negara kita adalah di sana. Itu saja barangkali Pak Ketua, Bu
Loli ya, apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi salam dari Pak Bupati. Mangga kalau ada waktu bisa berkunjung main ke Pendopo sini tidak jauh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus launching Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Majalengka oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia kepada Ibu Loli Suhenti SSI MH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk semuanya. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan, tentu saja pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang hadir nyaris lengkap. Saya harus menyatakan nyaris lengkap. Kenapa? Meskipun 2 orang, tapi 2 orang ini harus dilihat divisinya. Pertama Pak Jaki, mohon berdiri Pak Jaki. Nah, beliau ini koordinat untuk pencegahan dan partisipasi masyarakat. Jadi yang namanya nyegah-nyegah dengan IKP tadi dalam koordinasinya Pak Jaki kalau di Jawa Barat. Lalu Pak Yulianto silakan berdiri, jangan duduk aja. Pak Yulianto ini koordinat untuk penyelesaian sengketa. Jadi antara mencegah dan menyelesaikan sengketa dalam tugas Bawaslu RI ini adalah kerjaan yang dilakukan dalam satu tarikan nafas, sehingga dia mewakili 5 pimpinan Bawaslu provinsi yang lain. Juga tentu saja yang saya banggakan adalah yang mewakili Pak Bupati. Dalam konteks ini Pak Haji Eman. Tadi saya terpukau dan berbisik-bisik sama Bang Yuli, beliau ini sekda atau ustad? Kok saat ngomong kita serasa mendengarkan tausiah? Mungkin karena Ramadan sebentar lagi. Tentu saja saya juga harus menyampaikan rasa hormat saya kepada tenaga ahli dari Pak Bupati yang hadir pada kesempatan ini. Saya perlu juga menyampaikan rasa hormat biar semuanya kenal pada pimpinan Bawaslu Kabupaten Majalengka sebagai tuan rumah yang punya kegiatan. Ini hadir secara lengkap seluruh komisioner. Ada 1 perempuan di antara 5, tapi cukuplah katanya itu kalau ngomong keterwakilan perempuan, karena rujukannya RI katanya begitu. Juga tentu saja rekan kami, sahabat-sahabat dari KPU yang saya lihat hadir nyaris lengkap juga, mungkin karena yang lain sedang bertugas ya. Tentu saja saya harus menyampaikan, saya datang nggak sendirian, saya datang bersama tenaga ahli saya, Pak Iji, yang tadi disebut sebagai orang Majalengka. Ironisnya, sampai saya sudah ada di sini, belum juga ada tawaran mampir ke rumahnya. Kalah sama Pak Eman. Pak Eman aja langsung nawarin mampir pendopo. Tentu saja yang saya hormati para tamu undangan. Dalam konteks ini saya harus menyapa sahabat-sahabat dari Kapolres, dari Dandim, dari Kepala Pengadilan Negeri, juga dari Lanut yang hadir pada kesempatan ini, serta sahabat-sahabatku sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya lihat di listnya sangat mewakili variasi dari kelompok kepentingan yang multi di Majalengka ini. Salam hormat Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan acara ini membawa kebaikan khususnya untuk Majalengka. Ada beberapa yang perlu saya respon dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Pertama, pertanyaan, kok bisa Majalengka rawan tinggi? Kira-kira di sisi apa? Ibu bapak sekalian yang juga membuat kaget Jawa Barat, karena Jawa Barat pun masuk dalam 5 provinsi rawan tinggi. Jadi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulut, Malut, dan Kaltim adalah provinsi rawan tinggi yang kita lihat dari petanya IKP secara nasional.
ternyata tingginya Jawa Barat itu salah satu kontribusinya ketika dilihat dari data agregat kabupaten kota, yo Majalengka. Apa itu yang membuat Majalengka rawan tinggi? Saya kasih bocoran dikit, karena katanya yang sedikit suka bikin penasaran. Yang pertama, misalnya kita sama-sama tahu setelah hasil IKP ini keluar, ternyata yang berkontribusi sangat tinggi adalah berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu itu salah satu subdimensinya soal hak memilih. Jika lihat peristiwa 2019, Pak Agus, di KPU, DPK kita mencapai 9.000. Sehingga kemudian potensi orang waktu 2019 kehilangan kesempatan untuk memilih sangat tinggi. Kenapa? Karena kertas suara cadangan di setiap TPS tidak akan mampu mencukupi kebutuhan yang besar. Sehingga ketika saya mau nyoblos di situ, kertas suaranya sudah habis. KPU melalui KPPS nyari surat suara yang masih tersedia di TPS terdekat, tidak juga mampu. DPK kita 2019 itu sampai 9.000. Sehingga orang yang punya hak untuk memilih bahkan bisa tidak punya kesempatan untuk memilih. Rawan tinggi di 2019, salah satu indikator yang muncul di IKP. Yang kedua yang sedikit itu, salah satu penyelenggaraan pemilu yang juga rawan tinggi. Betul, Majalengka ini adem ayem. Bahkan saya suka kaget-kaget sendiri. Saking adem ayemnya loh, kok tiba-tiba maju ke MK. Iya kan? Saking adem ayemnya. Jadi hati-hati Pak Emang. Kadang dia bagaikan dingin-dingin melenakan, ujug-ujug ke nepi ka Jakarta. Kaget kita. Tapi inilah yang terjadi. Sehingga saya cuma ingin menyatakan begini, IKP ini lahir dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita lewati, baik pemilu 2019, pilkada 2020, bahkan pilkada 2018. Sehingga data ini berdasarkan kejadian yang real. Tujuannya untuk apa? IKP dilahirkan untuk menunjukkan ada loh peta-peta yang rawan tinggi, sehingga Majalengka harus waspada. Nggak boleh lagi terjadi peristiwa hak memilih orang lain tidak bisa ditunaikan di sini. Nggak boleh di Majalengka sampai ada peristiwa orang yang nggak punya hak pilih bisa milih, atau sebaliknya yang punya hak memilih nggak bisa memilih. Maka proses tahapan hari ini saat Muntarli, Coklit sekarang sedang berlangsung, Ibu Bapak, sampai tanggal 14 Maret, kita semua harus menyadari ada proses ini, tahapan ini. Coklit tidak hanya kepentingan KPU untuk menunaikan tugas yang melekat karena konstitusi. Bukan sekedar tugas Bawaslu untuk ngawasin proses coklit, tapi tanggung jawab kita semua, baik ada yang di pemerintahan maupun di masyarakat termasuk jurnalis, menyadari ini tahapan yang krusial dalam pemilu kita. Maka saat coklit berlangsung, kitanya juga harus aktif. Loh, kok rumah saya belum didatangi lah Pak Tarli? Kenapa? Kita harus aktif. Nah, kenapa? Karena ini menyangkut hak kita. Jangan sampai hak kita milih nanti nggak bisa karena kita tidak tercantum di dalam daftar pemilih. Kita sama-sama tahu DPT itu selalu bermasalah. Nah, makanya ini menjadi salah satu sebab musabab kenapa kemudian Majalengka ada di rawan tinggi. Tentulah nanti akan banyak aspek-aspek lain yang bisa Pak Eman undang secara khusus teman-teman Bawaslu Kabupaten Majalengka, mereka pasti senang, apalagi yang undang sekda kan. Nah, mereka pasti senang. Jadi silakan diundang untuk menjabarkan apa saja sehingga kita semua punya kewaspadaan. Oh, karena rawan tinggi di hak memilih, maka mitigasi resikonya nggak boleh coklitnya asal-asalan. Mitigasi resikonya, oh nggak boleh kerjanya Pantali tidak diawasi oleh pengawas pemilu. Mitigasi resikonya, oh perlu melakukan pengawasan melekat, kayak gitu. Supaya apa? Supaya yang rawan tinggi ini tidak terbukti di 2024. Jadi Ibu Bapak, kalau ada pandangan Majalengka rawan tinggi di 2024, kita sama-sama lihat. Begitu nggak rawan tinggi, IKP-nya Bawaslu salah. Bukan, karena tujuan IKP justru untuk peringatan dini. Apa yang tinggi hari ini nggak boleh terbukti tingginya, justru kebalikannya. Supaya kita sama-sama tahu strategi untuk menangkal kerawanan-kerawanan itu.
Ini yang pertama Pak, mudah-mudahan masih ada pertanyaan lain biar saya diundang lagi. Yang kedua, sahabat-sahabatku sekalian, dalam konteks hari ini, IKP ini milik semua orang, tidak sekedar milik Bawaslu. Saya perlu menyampaikan, saat kami launching IKP ini, maka saat itu pula kami menyatakan IKP ini milik publik. IKP ini boleh digunakan oleh Lanut, IKP ini boleh digunakan oleh Dandim, IKP ini boleh digunakan oleh masyarakat sipil. Kenapa? Karena bagi Bawaslu yang saat ini mengedepankan proses pencegahan, sebaik-baiknya pencegahan dilakukan oleh semua komponen masyarakat. IKP hanya peta jalan cara kita melakukan mitigasi risiko. Petanya sudah ada, strateginya bagaimana, mangga kumaha anjing, ya kira-kira. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu bapak sahabat-sahabatku sekalian, kami baru saja tanggal 14 Februari kemarin melakukan siaga pengawasan. Salah satu yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan siaga pengawasan adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa waktu kita menuju 14 Februari 2024 hanya tinggal hitungan hari, tinggal hitungan bulan, dan itu nggak lama. Kita akan segera lari cepat. Proses Muntarli sekarang sedang berlangsung. Proses pencalonan dalam waktu dekat juga akan berlangsung. Kampanye akan berlangsung. Maka semua orang harus sudah meningkatkan kewaspadaannya. Ibu bapak, kita pengen nggak pemilu 2024 damai? Pengen nggak? Pengen nggak damai itu benar secara prosedur, tata cara, dan mekanisme? Pengen nggak? Pengen dong. Makanya ketika kemarin tanggal 14 Februari tiba-tiba banyak WA yang masuk ke saya, Happy Valentine Teh Loli. Maka saya jawab, Happy Valentine too and happy demokrasi Indonesia. Kan harus begitu. Namanya pesta semua orang harus senang dong. Masa pesta ada yang manyun? Kan nggak mungkin. Masa pesta ada yang marah-marah? Mestinya nggak boleh. Nah ini 2024 waktu kita tinggal sedikit. Maka ibu bapak tolong pastikan kami jajaran penyelenggara pemilu bekerja dengan baik. Menjawab pertanyaan atau pernyataan Pak Eman yang terakhir berkenaan dengan netralitas penyelenggara pemilu menjadi isu strategis yang pertama yang lahir dari IKP ini. Maka refleksilah, KPU bekerja untuk menjalankan perintah undang-undang, dia melaksanakan aturan. Maka Bawaslu bekerja untuk memastikan KPU melaksanakan aturan untuk apa? Untuk menegakkan keadilan pemilunya. Jadi kayak lagu marsnya Bawaslu tadi itu loh Pak. Apa? Yang terakhir? Gawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Benar secara proses, tepat secara prosedur, tidak menyalahi secara mekanisme, itu akan memberikan rasa keadilan bagi semua orang. Sehingga konteksnya kami pun perlu diingatkan. Ibu bapak, kalau KPU kerjanya nggak profesional, kalau KPU kerjanya diduga tidak independen, begitupun Bawaslu diduga nggak independen, nggak profesional, laporkan kami ke DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Inilah lembaga penyelenggara yang akan menguji apakah kami sudah independen, apakah benar kami mampu bekerja profesional. Kenapa? Karena KPU ada, Bawaslu ada, lahir untuk kepercayaan publik demi lahirnya pemimpin-pemimpin terbaik yang lahir juga karena proses yang dipercayai semua orang. Jadi kalau isu netralitas penyelenggara pemilu ini muncul, ini warning bagi kami di Bawaslu, juga warning bagi teman-teman di KPU, nggak boleh kerja sembarangan, karena ada lembaga yang akan mengadili kami. Jadi sekali lagi, kalau ibu bapak kemudian ada yang melihat perilaku kami melanggar etik dalam tanda petik, silahkan laporkan ke DKPP. Saat ini saya juga mendengar teman-teman KPU di LAPP ya, untuk proses rekrutmen. Untuk proses rekrutmen, kita akan lihat DKPP ini kan akan menguji dia, mana salahnya, mana benernya, mana missnya, sehingga sebuah perkara menjadi terang benderang.
Kami ini lembaga publik, Ibu Bapak sekalian. Saya selalu bilang ke jajaran pengawas pemilu, yang nggak boleh Bawaslu lakukan adalah tertutup terhadap informasi yang wajib diketahui publik. Ibu Bapak boleh tanya soal apa agenda pengawasan, bagaimana pengawasan bekerja, karena itu hak publik untuk tahu. Meski ada hak mengenai informasi yang dikecualikan, tetapi kami harus punya kemampuan menjelaskan supaya tidak menimbulkan prasangka yang negatif. Karena saya selalu bilang ke Bang Jaki, ke Bang Yuli, ke teman-teman yang lain, saya selalu bilang Bawaslu itu kalau mau dibilang bisnis, ya dia bisnis kepercayaan. Publik nggak percaya sama Bawaslu, tamat kita sudah. Makanya tagline-nya bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Alhamdulillah, setidaknya jajaran saya masih hafal. Terakhir saya ingin menyudahi dengan menyatakan begini. Proses pemutakhiran data pemilih sedang berlangsung, coklit sedang berlangsung. Kami harus menyampaikan ada situasi yang berbeda antara 2019 dengan 2018. 2019, jajaran pengawas pemilu ketika melakukan pengawasan coklit itu punya data. Tapi hari ini nggak bisa. Data tidak disediakan KPU, sehingga kami harus berpikir gimana caranya meski tanpa data. Pengawasan nggak kendor. Maka saya perlu menyampaikan ke teman-teman KPU bahwa strategi Bawaslu hari ini adalah melakukan waskat dalam seluruh tahapan coklit pada hal-hal yang mampu dijangkau oleh Bawaslu. Waskat itu Pak artinya pengawasan melekat. Yang kalau saya lagi melakukan coklit di sini, tiba-tiba Mas Agus di sini, tiba-tiba saya lihat Mas Agus lagi ngapain nih? Oh coklit, coklitnya error, coklitnya lagi down. Oh ternyata begini peralihan status TNI Polri ke sipil. Pak Agus di sini saya begini, waskat namanya. Kebayang nggak Pak kerjanya teman-teman Pantarli ditongkrongin oleh KPU, oleh Bawaslu kayak gitu? Kebayang enaknya nggak? Enak banget. Enak banget. Ada yang dampingi. Kebayang kan kita lagi bekerja, tapi kita mendapatkan pengawasan secara langsung dan itu melekat. Kami harus menyampaikan, seperti itulah metode pengawasan Bawaslu di tahapan coklit. Kami lakukan waskat, kami lakukan uji fakta. Untuk apa? Memastikan yang tadi tuh peristiwa 2019 tidak terulang. Jadi dalam konteks ini, pastilah yang diawasi itu nggak enak. Tapi jangan salahkan Bawaslu, karena Bawaslu juga nggak dapat data itu nggak enak. Ya kan? Regulasi boleh berubah. Ini kan tidak adanya data Bawaslu karena regulasi ya. Regulasi boleh berubah. Metode pengawasan boleh berubah. Yang tidak boleh berubah prinsip dan tujuannya. Bagi Bawaslu, prinsipnya data harus akurat. Tujuannya semua orang yang punya hak pilih terjamin hak pilihnya. Metode boleh beragam, boleh waskat, boleh uji fakta, boleh uji akurasi data. Nah, kita akan lewatin proses ini. Jadi sahabat-sahabat KPU perlu dimaklumi ketika nanti selama sampai 14 Maret saat proses coklit akan ada jajaran Bawaslu karena memang kami perintahkan untuk waskat. Karena sekali lagi ketersediaan data yang minim tidak membuat kerja Bawaslu minim, karena yang dipertaruhkan adalah hak pilih warga negara. Yang dipertanyakan oleh Pak Eman tadi adalah kok bisa IKP-nya rawan tinggi. Kita sama-sama tidak ingin yang rawan tinggi ini terbukti di 2024. Jadi mari bergandengan tangan sahabat-sahabatku sekalian, kita ini satu keluarga, satu nafas. Meski saya bukan orang Majalengka, tapi saya ini orang Cianjur. Cimaja cenah. Cai Cianjur mengalir ke Majalengka. Saya ini orang Cianjur, asli orang Jawa Barat. Jadi cintanya saya sama Jawa Barat gak perlu diragukan lagi. Mudah-mudahan pemilu kita akan berjalan dengan baik, luber jurdil seperti yang kita inginkan. Salam hormat untuk Pak Bupati, juga salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan energi yang tidak ada habis-habisnya memastikan demokrasi ini berjalan dengan baik. Maka ini buka langsung. Oke, maka mari secara bersama-sama kita buka
pengawasan partisipatif dan launching IKP di Bawaslu Majalengka sebagai penyelenggara untuk memastikan kita punya kecanggihan memitigasi berbagai resiko terhadap berbagai kendala yang dialami di pemilu 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini contoh rawan jantungan, Pak. Saya kaget. Tadi saya mau assalamualaikum, tiba-tiba ada ini. Kerawanan yang tidak muncul di UKP 2024. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa nusyukran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata rasa yang pantas kami aturkan ke hadapan-Mu pada sore ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti rangkaian acara asosiasi pengawasan partisipatif sekaligus launching indeks keragaman pemilu dengan tema roadmap pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Majalengka. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas, oleh karena itu anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dan menjadikan kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosial ini. Ya Allah, yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ampunkan pengetahuan dan segala pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah dan kekal di dalamnya. Jadikanlah kita ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan kami, terhadap kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami memohon ampunan, dan pertolongan serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian kegiatan pengawasan partisipatif dan launching IKP dengan tema roadmap pencegahan pelanggaran sengketa pemilu telah selesai. Sebelum diakhiri, mohon kepada Bapak Ibu agar dapat berdiri untuk 1, 2, 3, boleh sambil mengepalkan tangannya. Saya tahan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terakhir, boleh gaya bebas Bapak Ibu. Boleh berikan senyuman terbaiknya. Tahan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai MC undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.